Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jabar. Saya bertugas selaku moderator dari kelompok 4. Kami dari kelas B pagi, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dalam mata kuliah Membaca Kritis, Kreatif dan Sintopis yang diampu oleh Ibu Dini Hajjaflani, Magister Pendidikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dian Kartika selaku pemateri yang pertama. Yang kedua ada Fransius Karman selaku pemateri yang kedua. Yang ketiga ada Margareta Mesin selaku pemateri yang ketiga. Yang keempat ada Victoria Selvi selaku pemateri yang keempat. Di sini kami akan membahas sedikit tentang membaca kritis, kreatif dan sintopis. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Dian Kartika selaku pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada Dian Kartika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian membaca kritis dan ciri-ciri pembaca kritis. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta terhadap bacaan yang kita baca, kemudian memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Membaca kritis disebut juga dengan membaca, melihat motif penulisan, dan untuk melihat informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Baiklah, yang kedua itu ada ciri-ciri pembaca kritis. Ciri-ciri pertama yaitu saat membaca sepenuhnya melibatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, tidak begitu saja menerima apa yang disampaikan penulis maupun pengarang. Yang ketiga, membaca kritis adalah usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki. Yang keempat, membaca kritis selalu terlibat dengan permasalahan mengenai gagasan dalam bacaan. Yang kelima, membaca kritis adalah mengolah bahan bacaan bukan untuk diingat maupun untuk dihafal. Ciri-ciri terakhir yaitu hasil membaca ialah untuk diingat dan untuk diterapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dian Kartika telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Fransius Karman. Kepada Fransius Karman, saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya Fransius Karman selaku penyaji materi yang kedua, dan saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan membaca kritis. Yang pertama adalah keterampilan menemukan informasi faktual, detail bacaan. Yang kedua, keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat. Yang ketiga, keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, unsur sebab akibat yang tersirat. Yang keempat, keterampilan menemukan suasana, mood.
Yang kelima, keterampilan membuat simpulan. Yang keenam, keterampilan menemukan tujuan pengarang. Yang ketujuh, keterampilan memprediksi atau menduga dampak. Yang kedelapan, keterampilan membedakan opini dan fakta. Yang kesembilan, keterampilan membedakan realitas dan fantasi. Yang kesepuluh, keterampilan mengikuti petunjuk. Yang kesebelas, keterampilan menemukan unsur propaganda. Yang ke-12, keterampilan menilai keutuhan gagasan. Dan yang ke-13, keterampilan menilai kelengkapan antar gagasan. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Francius Karman telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan masuki materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Margareta Mesin. Kepada Margareta Mesin saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lanjutan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Margareta Mesin. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 6 dan slide 7, di mana lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, yang pertama ada keterampilan menilai kesesuaian dan runtutan antar gagasan. Dan yang kedua ada keterampilan menilai antar judul dan isi bacaan. Nah, yang ketiga ada keterampilan menilai kerangka bacaan. Nah, di slide yang ketujuh yaitu ada pengertian membaca kreatif, di mana membaca kreatif ini merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Margareta Mesin telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan masuki materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Victoria Selpi. Kepada Victoria Selpi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Victoria Selpi selaku penyaji keempat untuk membacakan materi. Ciri-ciri pembaca kreatif. 1. Tidak berhenti saat selesai membaca. 2. Mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku. 4. Mampu menilai secara kritis dan kreatif teks bacaan. 5. Mampu menghasilkan karya baru dari hasil membaca. 6. Mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian membaca sinopsis. Membaca sinopsis tingkatannya paling tinggi daripada membaca kritis dan kreatif. Membaca sinopsis adalah membaca beberapa buku atau sumber dan topik yang sama untuk memperoleh jawaban dan simpulan yang valid. Membaca sinopsis digunakan untuk mengkaji teori dalam karya penelitian. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Victoria Selvi telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan terkait materi yang telah disampaikan. Baik, membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang terdapat dalam suatu bacaan. Ciri dari pembaca kritis ini salah satunya yaitu berpikir lebih kritis. Yang kedua ada membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru dengan cara mengidentifikasi dan mengkombinasikan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Ciri dari pembaca kreatif ini salah satunya yaitu mampu menerapkan apa yang telah dibacanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada membaca sintopis.
Membaca sintopis adalah membaca dari berbagai buku atau sumber dengan topik yang sama untuk mendapatkan jawaban yang sama pula, sehingga jawaban lebih valid. Namun, tingkatan dari membaca sintopis ini lebih tinggi daripada membaca kritis dan kreatif. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.